Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai salah satu kearifan lokal yang berada di Karawang, yakni Candi Jiwa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, yakni Siti Sibat Mas Ada, dan teman saya Yulia Agnesia, saya Ferawati Minjana, saya Sri Rezeki, saya Safauli Rahma, dan saya Osana Farana. Candi Jiwa termasuk ke dalam salah satu kearifan lokal. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merujuk pada nilai, praktik, ataupun pengetahuan yang berkembang di suatu wilayah atau daerah tertentu. Kearifan lokal ini meliputi tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik-praktik unik dan khas yang berada di suatu wilayah atau budaya tertentu. Kearifan lokal ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pertanian, kerajinan, arsitektur, tata kelola kehidupan, dan juga seni. Hal ini erat kaitannya dengan penyesuaian hidup manusia dengan lingkungan dan cara-cara hidupnya yang terbentuk seiring berjalannya waktu di dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, candi ini termasuk ke dalam kearifan lokal berbentuk arsitektur. Nah, berdasarkan penjelasan tadi yang sudah dipaparkan mengenai kearifan lokal, sekarang kita beralih pada kearifan lokal dapat dibagi menjadi dua, antara lain kearifan lokal tangible dan kearifan lokal intangible. Kearifan lokal intangible sendiri merupakan kearifan lokal yang tidak memiliki wujud fisik, tidak dapat diraba, tidak dapat disentuh, dan tidak dapat dirasakan, seperti lagu, petuah, dan puisi. Ada pula kearifan lokal tangible. Kearifan lokal tangible merupakan kearifan lokal yang memiliki wujud fisik, dapat disentuh, dapat dilihat, dan dapat diraba secara fisik dan kasat mata. Contohnya ada arca dan juga rumah adat dan serta candi yang ada di belakang saya ini merupakan Candi Jiwa. Candi Jiwa yang merupakan bagian dari situs budaya asli Karawang. Mengapa Candi Jiwa disebut sebagai kearifan lokal tangible? Karena Candi Jiwa dapat dilihat secara fisik, dapat diraba, dan dapat disentuh bangunannya. Candi Jiwa Batujaya merupakan kompleks candi yang terletak di Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Candi ini adalah peninggalan sejarah yang berasal dari abad kedua Masehi dan merupakan peninggalan tertua dari Kerajaan Tarumanegara. Candi ini merupakan salah satu situs arkeologi yang penting di Indonesia. Candi Jiwa berbentuk segi empat yang tidak memiliki tangga seperti candi pada umumnya. Candi Jiwa memiliki ukuran sekitar 19 x 19 meter persegi dengan tinggi 4,7 meter. Selain itu, Candi Jiwa memiliki bangunan yang mirip seperti bunga teratai. Di bagian tengah dari Candi Jiwa terdapat bekas bangunan yang berbentuk lingkaran yang diduga di situ terdapat patung Buddha yang pernah berdiri. Setelah pembugaran, Candi Jiwa ini memang terlihat lebih bisa dinikmati daripada sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada pelipit patah atau patah yang menyusun daerah kaki candi. Selain itu ada pelipit setengah lingkaran atau kubuda dan pelipit penyangga atau utara. Selain itu terdapat juga sambungan bata pada bagian kaki di mana dilapisi dengan stuko atau bisa disebut sebagai lapisan tipis berwarna putih. Dari sini mungkin para ahli memperkirakan dahulu Candi Jiwa dilapisi dengan stuko, di mana di atas bagian kaki candi terdapat lingkaran yang terbuat dari batu bata dengan garis tengah sekitar 6 meter, di mana terdapat gelombang sehingga terkesan seperti kelopak bunga teratai. Candi Jiwa terletak di desa Segara,
Pangandaran yang dulunya adalah sebuah danau yang terbentuk karena Sungai Citarum. Dan lokasi candi ini berada di dalam danau. Hal ini dibuktikan dengan nama dari desa tersebut, yaitu Segaran, yang dimana dalam bahasa Sanskerta berarti laut, telaga, ataupun danau. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Candi Jiwa dahulunya merupakan sebuah mahakarya Sang Buddha yang berada di atas teratai yang mengapung di atas. Candi ini memiliki arsitektur yang khas dengan sentuhan budaya Hindu-Buddha. Bahan utama yang digunakan dalam pembangunan candi ini adalah batu bata merah. Candi Jiwa, begitulah warga setempat menyebutnya, yang konon katanya memiliki sejarah yang cukup mistis. Dari keterangan beberapa warga setempat, di tempat ini setiap kambing yang melewati unur atau gundukan tanah yang menutupi candi tersebut akan mati tanpa sebab yang jelas. Sehingga masyarakat percaya dan menganggap bahwa tempat itu memiliki jiwa atau roh yang menghuni candi tersebut. Dan dari sumber lain mengatakan kata jiwa berasal dari Shiva, yaitu salah satu nama dari dewa agama Hindu. Hal ini didasarkan dari pengaruh aksen Sunda yang mempengaruhi penyebutan kata tersebut, sehingga nama Shiva merubah jadi jiwa. Namun hal ini masih dipertanyakan kebenarannya, karena beberapa penemuan yang memunculkan bahwa Candi Jiwa ini merupakan candi peninggalan Buddha. Selain keindahan arsitektur candi ini, kompleks Candi Jiwa Batujaya memiliki nilai yang sangat penting sebagai warisan dunia. Di tahun 2011, candi ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya global. Melestarikan dan menjaga keberadaan Candi Jiwa ini, pemerintah dan pihak terkait melakukan berbagai upaya seperti pemegaan, penelitian arkeologi yang lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar masyarakat lokal maupun wisatawan agar terus menjaga dan melestarikan salah satu kebudayaan lokal yang ada di Karawang ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengunjungi Candi Jiwa ini, alangkah baiknya untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekitar, agar nantinya tetap terus terlestarikan candi ini. Karena candi ini merupakan hal yang membanggakan, khususnya bagi masyarakat Karawang juga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Candi Jiwa ini. Nah, pada kenyataannya Candi Jiwa ini tidak hanya semata-mata ada, melainkan ada beberapa unsur-unsur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setelah kami meneliti dan mengetahui dari berbagai sumber yang ada, kami mengetahui bahwa terdapat 5 nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja? Yakni ada 5 nilai. Yang pertama adalah nilai keagamaan, nilai sejarah, nilai budaya, nilai konservasi lingkungan, serta nilai pendidikan. Nah, apa saja sih makna dari kelima nilai ini? Mari kita simak dari yang pertama, nilai keagamaan. Dalam nilai keagamaan, Candi Jiwa Batujaya ini merupakan hasil situs dari penggambaran agama Buddha dan Hindu. Sehingga nilai-nilai keagamaan pada candi ini sangatlah kental. Candi ini menjadi bukti keberagaman agama yang ada di Indonesia, sehingga pada kalanya mengajarkan kita untuk menghormati nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah nilai budaya. Dalam nilai budaya, Candi Jiwa Batujaya merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat tua. Dan arsitektur dan seni yang terdapat dalam candi ini mencerminkan keahlian dan kreativitas masyarakat pada masa lampau. Sehingga melalui pemahaman dan apresiasi mengajarkan kita untuk lebih mewarisi dan mengajarkan untuk kita melindungi serta melestarikan lingkungan serta budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada nilai sejarah. Dalam nilai sejarah, Candi Jiwa adalah saksi bisu pada masa lampau manusia saat itu. Sehingga nilai sejarah yang terkandungnya ini mengajarkan kita tentang kehidupan serta aktivitas manusia pada masa lampau. Dengan mempelajari serta memahami, kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki masa depannya. Di masa depan yang akan mendatang. Nah, pada keempat yaitu ada nilai konservasi lingkungan. Nah, apa sih yang berkaitan dengan nilai konservasi lingkungan dengan Candi Jiwa ini? Nah, dalam nilai konservasi lingkungan, Candi Jiwa Batujaya terletak di tengah lingkungan yang sangat indah, di mana situs ini mengajarkan
Pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita. Dengan mengunjungi situs ini, maka kita diingatkan pentingnya untuk menjaga serta memelihara situs budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Dalam nilai pendidikan, Candi Jiwa Batujaya menjadi sarana pembelajaran dan penelitian pada arkeolog yang ada. Situs ini memberikan kesempatan bagi kita, yaitu sebagai pelajar, akademis, arkeolog, dan sebagainya, untuk memperdalam pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai pendidikan terkandung dalam upaya menggali serta mempelajari masa lalu untuk kepentingan pengetahuan serta pembelajaran masa kini yang mendatang. Baik teman-teman, sekarang kita ada di salah satu cagar budaya, yakni Museum Situs Cagar Budaya Batujaya, yang merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Benar sekali Teh. Hari ini kita akan menemui salah satu narasumber kita yang akan kita wawancarai mengenai informasi yang lebih dalam tentang cagar budaya ini. Baik teman-teman, sekarang kita sudah bersama salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Nayan Kurniawan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik ya. Oke, sekarang kita ingin bertanya nih Pak, kenapa sih cagar budaya ini termasuk ke dalam salah satu kebudayaan di Karawang khususnya? Saya jelaskan dulu sebelumnya mungkin biasanya kita adik-adik aja ya, Iya. adik-adik yang belajar musik itu tahu apa sih itu yang dimaksud dengan cagar budaya. Itu mungkin ada lebih cagar budaya itu adalah ya, merupakan suatu benda ataupun struktur cagar budaya atau bangunan ataupun dari ya, yang lainnya yang memang masuk dalam kategori kebudayaan juga masuk yang sudah berumur lebih dari 50 tahun. Jadi ini adalah salah satu peninggalan yang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di kita. Itulah yang dimaksud dengan peninggalan cagar budaya. Dan ini cagar budaya yang ada di kita di sini di Karawang yang merupakan suatu struktur candi. Dan ini sudah melalui hasil riset. Jadi memang ini dibuktikan dengan arkeolog, dengan berbagai macam segala bidang ilmu, dan kita ditetapkan menjadi wilayah kawasan cagar budaya. Jadi ini sudah lebih dari 50 tahun dan bahkan ini sampai 2 tahun. Karena ini kita di kawasan pencarian Batujaya, dari hasil penelitiannya ini merupakan peninggalan kerajaan tertua yang ada di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Itu barangkali. Baik Bapak, terima kasih. Sekarang kita boleh masuk Pak? Iya, Biar boleh. lihat. Teman-teman. Baik Bapak, ada satu pertanyaan dari kami, yakni apakah ada hubungannya antara candi di sini atau peninggalan di sini dengan budaya Karawang sekarang gitu Pak? Saya rasa kalau untuk seperti itu mungkin nggak hanya di daerah Karawang saja, karena suatu daerah pasti ada yang namanya adat istiadat atau kebudayaan kearifan lokal. Salah satu contohnya kalau yang ada di Karawang sini, khususnya daerah saya, nggak tahu di daerah ada di sini. Kalau di daerah kami di sini bisa ada pengaruhnya. Biasanya karena memang dulunya kita di sini adalah mungkin agamanya yang jauh sama nenek moyang kita itu juga tidak dipungkiri. Setelah masuknya Islam pun, saya rasa adat istiadat atau budaya kebiasaan, ada tradisi ya, tradisi budayanya itu pasti agak berbau ke Hindu atau Buddha. Salah satu contohnya misalkan dalam suatu acara pertanian kami kita di sini biasanya suka ada ritual-ritual pertanian. Karena kita di sini boleh bilang Islamnya itu ada akulturasi.
masyarakat di sini. Ya misalkan maaf ya, kalau di dalam yang paling jelas itu kayak cara pemerintah atau segala macam itu sekarang kan memang masih suka ada di suatu daerah. Karena memang awalnya nenek moyang kita itu beragamnya Hindu dan itu tidak bisa dihilangkan. Saya rasa itu menjadi adat dan menjadi tradisi juga sebetulnya. Terima kasih. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Ini sangat bermanfaat bagi kami dan menambah wawasan yang luas mengenai cagar budaya yang ada di daerah Karawang. Terima kasih Bapak. Semoga harapan-harapan kita semua dapat tercapai nanti di masa depan. Mungkin Bapak punya harapan tersendiri untuk kemajuan dari cagar budaya ini, Bapak? Ya, saya rasa kalau untuk harapan saya sangat berharap sekali untuk kawasan pertanian Batu Jaya di sini ini adalah milik kita bersama yang memang harus kita lestarikan. Karena bukan hanya dari kami aja yang petugas-petugas di sini, apalagi ini pelajar-pelajar yang memang masih sedang giat-giatnya untuk belajar. Mari kita lestarikan sama-sama, kita lindungi cagar budaya yang ada di kita. Karena saya yakin dengan adanya pertanian yang ada di daerah kita di sini di Karawang, apalagi ini adalah suatu peninggalan dari kerajaan yang bertua di Jawa Barat. Apabila kita kembangkan ini sangat bermanfaat sekali, itu dari segi secara edukasi, religi, dan juga nantinya mungkin secara ekonomi akan membantu kami di sini, masyarakat di sini khususnya, dan juga untuk orang Karawang. Jadi harapan saya mari kita jaga sama-sama, kita lestarikan sama-sama, karena ini adalah punya Karawang. Saya rasa itu harapan dan mohon dukungannya dari teman-teman semua. Kita promosikan sama-sama, kita jaga sama-sama. Ini punya Karawang, ini bukan punyanya orang sini, tapi punya Karawang. Berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa candi ini merupakan warisan budaya dari leluhur kita yang perlu kita jaga kelestariannya serta keasliannya. Langkah yang perlu kita lakukan seperti dokumentasi, pendidikan, promosi, dan pelestarian agar tidak hilang digerus oleh arus globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian, ayo kita sama-sama menghargai dan memahami kearifan lokal dengan upaya untuk menjaga kelestarian dari warisan budaya yang ada.